Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawanti dari Universitas Muhammadiyah Endrekang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi phrasal verb, grammar and style, dan idiom and fixed expression. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu phrasal verb, grammar and style. Yang pertama kita akan bahas tentang grammar. Grammar memiliki dua jenis, yaitu intransitive verb dan transitive verb. Intransitive verb merupakan beberapa kata kerja phrasal yang bersifat intransif dan tidak memerlukan objek langsung. Contohnya, the children are growing up. Growing up di sini termasuk intransitive verb, yang sama halnya jika kita menyebutkan getting older and more mature. The doctor told me to lie down on the bed. Lie down di sini termasuk intransitive verb. Don't wait out there, please come in. Come in di sini termasuk intransitive verb, sama halnya jika kita menyebutkan enter. I'm going to stay in. Stay in di sini termasuk intransitive verb, sama halnya jika kita menyebutkan stay at home this evening. Pada kata kerja ini, kita tidak dapat menambahkan kata-kata di antara verb dan adverb. Contohnya di antara kata growing dan up, lie dan down, come and in, stay dan in. Tidak boleh ditambahkan kata di antara kata verb dan adverb. Selanjutnya kita membahas tentang grammar transitive verb. Lain halnya dengan intransitive verb, grammar transitive verb terdapat banyak kata kerja yang transif dan memang membutuhkan objek langsung, dengan beberapa objek antara kata kerja dan kata keterangan. Contohnya, put on your shoes. Apabila ditambahkan objek antara verb dan adverb, maka menjadi put your shoes on. Sama halnya dengan turn on the TV. Apabila ditambahkan objek di antara verb dan adverb, maka menjadi turn the TV on. Jika objek tersebut adalah pronoun, maka ditempatkan di antara verb dan adverb. Contohnya, put them on dan bukan put on them. Turn it on dan bukan turn on it. Sebuah kamus akan menunjukkan kepada Anda bisa meletakkan kata antara kata kerja dan kata keterangan. Selanjutnya kita membahas tentang phrasal verb, style formal or informal, yang merupakan beberapa kata kerja phrasal yang dapat digunakan secara setara dalam bahasa Inggris, tertulis ataupun lisan. Kadang-kadang ini karena tidak ada cara mudah lain untuk mengekspresikan arti dari kata kerja phrasal. Contoh kalimatnya diantaranya I always wake up early even at weekends. The car broke down, atau sama halnya jika kita menyebutkan went wrong or stopped working on the motorway. The plane couldn't take off because of bad weather. The vase broken into, atau sama halnya jika kita menyebutkan entered by fraud and illegally. The house and took money, credit card, and all major jewelry. Itulah beberapa phrasal verb dalam style formal or informal. Dan sekarang kita masuk ke bagian informal phrasal verb. Di bagian ini menjelaskan bahwa sebagian besar kata kerja phrasal bersifat informal dan lebih umum dalam bahasa Inggris lisan. Dan dalam bahasa Inggris tertulis sering ada kata yang lebih formal dengan arti yang sama. Contohnya, we had to make up a story, atau sama halnya jika kita menyebutkan event or create from for our imagination. I can usually get by on about 200 a week. Atau sama halnya jika kita menyebutkan manage. You can leave out question 7. Atau sama halnya jika kita menyebutkan omit, you don't need to do question 7. They've got a problem and they asked me to sort it out. Atau sama halnya jika kita menyebutkan resolve it or find a solution,
or do something about it. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu idioms and fixed expression. What is an idiom? Idiom adalah kelompok kata dengan makna yang berbeda dari kata-kata individual dan seringkali sulit dipahami dari kata-kata individual. Banyak kata kerja berasal di unit 16 dan 17 yang idiomatik. Di sini beberapa yang lebih umum. Contohnya, the teacher told us to get a move on. Get a move on di sini sama halnya jika kita menyebutkan hurry and be quick. My wife and I take it in turn to cook. Take it in turn di sini bisa juga disebutkan I cook one day or she cooks the next or etc. I don't know the answer. Offhand di sini sama halnya jika kita menyebutkan without looking it up or asking someone. It's not far. We can take a shortcut. A shortcut di sini sama halnya jika kita menyebutkan a quick way to the park. I'm not very good at small talk. Small talk di sini sama halnya jika kita menyebutkan social talk, not about serious things. I'm sorry I can't make it. Make it di sini sama halnya jika kita menyebutkan come on Friday. I asked her to keep an eye on. Keep an eye on di sini bisa juga disebutkan watch or look after my suitcase while I went to the toilet. Get a move on. Take it in turns of hand, a shortcut, small talk, make it, keep an eye on di sini semua termasuk ke dalam idioms yang umum. Selanjutnya kita masuk ke bagian fixed expression. Di bagian ini akan membahas tentang ekspresi dalam bahasa Inggris, di mana artinya mudah dimengerti, tetapi ide yang sama dalam bahasa Anda mungkin memerlukan ekspresi yang sama sekali berbeda. Dengan kata lain, jika Anda hanya menerjemahkan dari bahasa Anda mungkin mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris yang sepenuhnya salah. Untuk alasan ini, Anda perlu mempelajari beberapa ungkapan idiom. Contohnya, what was wrong with the hotel? Well, for a start di sini termasuk ke dalam ungkapan idiom. It was next to a motorway and very noisy. And to make matters worse di sini termasuk ke dalam ungkapan fixed expression, ungkapan idioms. There were factories on the other side of the road. We stayed open 24-hour day. Itulah beberapa contoh ungkapan idiom dalam bahasa Inggris. Itu bukan masalah dalam jangka pendek atau untuk saat ini, tetapi dalam jangka panjang atau untuk masa depan yang lebih panjang, kita perlu mempelajari dan mungkin menghabiskan sejumlah uang untuk itu. Setelah pembahasan tentang fixed expression, sekarang kita masuk ke pembahasan using idiom. Idiom itu penting, tetapi sulit untuk digunakan dengan benar. Dengan banyaknya idiom, jika Anda membuat kesalahan kecil, itu bisa terdengar aneh, lucu, atau sangat salah. Contohnya, penggunaan kalimat get a move, a small talk, put an eye on, of hands, and etc. Idiom sering memiliki fitur khusus, mungkin informal atau lucu, ataupun ironis. Mereka hanya dapat digunakan oleh anak-anak muda atau remaja ataupun orang tua. Mereka mungkin sering belajar arti sebuah idiom, tapi kemungkinan menggunakannya secara tidak benar. Sebagai contohnya, after her husband died, she was down in the dumps. Down in the dumps di sini merupakan idiom yang berarti sedih atau tertekan ataupun depresi. Tetapi benar-benar salah di sini
karena situasinya terlalu serius dan idiom ini terlalu formal. Sekarang di bagian terakhir terdapat easy idioms to us. Beberapa ungkapan idiomatis digunakan sendiri atau hanya dengan satu atau dua kata lain. Ini sering kali paling banyak digunakan. Contohnya, A. Are you coming? B. Yes, hang on. Hang on termasuk ke dalam idioms atau sama halnya jika kita mengucapkan wait. Contoh lain, A. What's up? What's up di sini termasuk ke dalam idioms yang sama halnya jika kita menyebutkan what's the matter. B. Nothing. A. I'm really sorry, but I've forgotten to bring the book you lent me. B. Thanks. Okay, never mind. Never mind di sini termasuk dalam idioms yang sama halnya jika kita menyebutkan it's okay, don't worry, it's not important. A. Can borrow your dictionary? B. Sure, go ahead. Go ahead di sini termasuk ke dalam idioms yang sama halnya jika kita menyebutkan help yourself, take it, or do it. A. I don't know which one to choose. B. Well, make up your mind. Make up your mind di sini termasuk ke dalam idioms yang sama halnya jika kita menyebutkan make a decision. Itulah penjelasan tentang materi phrasal verb, grammar and style, dan idioms and fixed expression. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.